Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dang Sony, salah satu dosen Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi, Universitas Garut. Tentunya, sebagai dosen, diberi kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya, melaksanakan pengajaran, kemudian melaksanakan penelitian ilmiah, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dengan video ini, izinkan saya memaparkan salah satu Tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah di semester ganjil maupun di semester genap. Untuk semester ganjil, saya diamanahi mata kuliah analisis farmasi dasar sebanyak 3 SKS, kemudian analisis farmasi di semester 3 sebanyak 2 SKS, kemudian praktikum analisis farmasi dasar sebanyak 1 SKS, dan praktikum analisis farmasi sebanyak 1 SKS. Sedangkan di semester genap, saya diamanahi untuk memberikan materi mata kuliah analisis farmasi lanjutan sebanyak 2 SKS dan praktikum analisis farmasi lanjutan sebanyak 1 SKS. Mata kuliah yang akan saya paparkan di video ini adalah mata kuliah analisis farmasi lanjutan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di semester 2, di semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah analisis farmasi lanjutan yaitu membahas mengenai konsep dasar analisis bahan baku dan analisis sediaan farmasi. Dengan menggunakan metode konvensional, baik analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif, saya memberikan materi mengenai uji kualitatif reaksi warna, kemudian uji kualitatif reaksi pembentukan endapan, uji nyala, rotasi optik, indeks bias, dan yang terakhir adalah uji titik leleh atau jarak leleh. Kemudian untuk analisis kualitatif, saya memberikan materi mengenai gravimetri dan titrimetri. Untuk titrimetri yang saya berikan diantaranya dimulai dari titrasi asam basa, kemudian titrasi kompleksometri, kemudian titrasi reduksi oksidasi, kemudian titrasi nitrimetri, dan yang terakhir adalah titrasi bebas air. Capaian mata kuliah ini ialah mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar analisis farmasi untuk analisis bahan baku obat dan sediaan farmasi. Tentunya, mahasiswa mampu mengaplikasikan nanti untuk tujuan kontrol kualitas baik untuk zat aktif maupun sediaan farmasi. Mata kuliah analisis farmasi lanjutan terdiri dari 16 pertemuan, di antaranya 14 pertemuan untuk tatap muka dan 1 pertemuan untuk UTS serta 1 pertemuan untuk UAS. Pendekatan atau teknik pengajaran mata kuliah yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan yang pertama adalah delivery, yaitu merupakan cara saya dalam memberikan materi kepada mahasiswa di mana saya menggunakan metode collaborative learning. Jadi, di mana saya tidak hanya memberikan materi secara satu arah, tapi saya melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan perkuliahan. Sehingga nanti diharapkan terbentuknya komunikasi secara dua arah. Seperti menjelaskan secara singkat materi yang telah disampaikan sebelumnya, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian melakukan presentasi, baik memberikan sanggahan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pendekatannya adalah pendekatan interaction. Nah, interaksi saya sebagai pengajar dengan mahasiswa itu tidak hanya sebatas interaksi di dalam kelas secara dalam perkuliahan saja, tapi interaksi itu bisa dilakukan di luar perkuliahan. Bisa menggunakan grup WhatsApp dan media lainnya. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan metode pendekatan atau pendekatan yang terakhir adalah penilaian atau assessment. Teknik penilaian saya dengan menggunakan dua cara, yaitu penilaian yang secara tertulis dan non tertulis. Kalau pendekatan secara tertulis diantaranya adalah penilaian dengan melakukan ujian UTS, kemudian penilaian UAS, dan yang terakhir adalah penilaian kuis. Kalau yang non tertulis yaitu penilaian sikap dan perilaku mahasiswa pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, untuk bobot perkuliahan itu saya selaku dosen pengampu biasanya memaparkan kontrak perkuliahan yang yang poin-poinnya salah satunya diantaranya adalah metode penilaian kepada mahasiswa.
Nah, untuk bobot penilaian, saya membagi persentase dari masing-masing penilaian tersebut. Di antaranya, yang pertama ada kehadiran atau nilai kehadiran. Nilai kehadiran itu bobotnya sebesar 10%. Kemudian nilai sikap, nilai tugas, kemudian kuis, itu saya satukan sebesar 20%, kemudian nilai UTS sebesar 35%, dan nilai UAS sebesar 35%. Nah, penilaian tersebut nanti akan diakumulasikan sehingga keluar angka mutu. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah analisis farmasi lanjutan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya khususnya selaku pengajar dan umumnya bagi mahasiswa. Untuk melihat perkuliahan lebih lanjut dapat dilihat di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana keadaan teman-teman kali ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya dan tetap semangat. Baik, untuk kali ini saya akan menyajikan materi mengenai titrasi nitrimetri. Tapi sebelumnya saya akan mereview terlebih dahulu untuk materi yang telah saya sampaikan di minggu sebelumnya. Nah, barangkali masih ingat, kira-kira saya menyajikan materi tentang apa di minggu sebelumnya? Ya? Titrasi reduksi oksidasi, ya betul sekali. Jadi kemarin kita sudah mempelajari atau saya sudah memberikan materi mengenai titrasi reduksi oksidasi. Nah, kalau misalkan titrasi reduksi oksidasi itu bisa diaplikasikan untuk apa saja? Oh, boleh. Coba jenis-jenis titrasi reduksi oksidasi apa saja? Jenis itu ada 4 ya, Pak. Yang pertama bermagnometrik, yang kedua bromatometri, sama iode sama iodi. Ya, boleh. Salah satunya itu. Yang pertama bromatometri, iodometri, iodimetri, iodatometri. Sebenarnya banyak. Koltov juga termasuk titrasi reduksi oksidasi. Oke. Biasanya titrasi reduksi oksidasi itu diaplikasikan bisa digunakan untuk identifikasi senyawa atau analisis kadar, bisa juga diaplikasikan untuk uji kualitas suatu produk. Contohnya seperti menentukan bilangan peroksida pada minyak atau lemak. Nah, kemudian titrasi reduksi oksidasi bisa diaplikasikan untuk menentukan kadar senyawa. Kira-kira senyawa apa saja yang contoh senyawa aktif obat yang bisa ditentukan kadarnya dengan menggunakan titrasi reduksi oksidasi? Vitamin C sama metampiron. Nah, salah satunya adalah vitamin C dan metampiron. Karena syarat dari senyawa yang bisa ditentukan kadarnya dengan titrasi reduksi oksidasi yaitu senyawanya harus mudah teroksidasi dulu. Contohnya ya seperti vitamin C, metampiron, dan masih banyak senyawa yang lainnya. Oke, kita masuk ke titrasi nitrimetri. Nah, dari namanya saja nitrimetri. Nah, maka kalau didefinisikan titrasi nitrimetri itu berarti suatu metode analisis kuantitatif yang mana metode tersebut menggunakan pentiter natrium nitrit. Nah, namanya nitrimetri, menggunakan natrium nitrit. Yang mana nanti natrium nitrit akan bereaksi dengan HCl menghasilkan asam nitrat, dan reaksi yang terjadi adalah reaksi diazotasi menghasilkan garam diazonium. Nah, itu pengertian dari titrasi nitrimetri. Nah, tadi apa yang sudah saya paparkan bahwa titrasi nitrimetri adalah seperti ini. Oke. Ada syarat nih, apakah semua senyawa itu bisa ditentukan kadarnya dengan titrasi nitrimetri? Jawabannya tidak semua. Kalau tidak semua, berarti senyawa yang seperti apa yang bisa ditentukan kadarnya dengan titrasi nitrimetri? Senyawa yang seperti apa? Senyawa yang memiliki gugus amin aromatik. Ah, betul. Senyawa yang memiliki gugus amin aromatik primer. Nah, senyawa yang memiliki gugus amin aromatik primer. Nah, sekarang kalau amin primer itu seperti apa? Adalah amin yang terikat pada satu atom karbon. Betul sekali. Amin, suatu gugus amin yang terikat pada satu atom karbon. Di sini ada amonia nih. NH3 itu adalah amonia. Di sini ada amin primer. Kalau amin primer tadi definisinya suatu gugus yang mana atom nitrogennya terikat pada satu atom karbon. Nah, di sini R itu adalah singkatan atau biasanya istilah
dari alkil. Alkil itu adalah suatu rantai karbon yang terbuka. Yang terbuka itu seperti ini. Contoh misalkan CH2, CH2, CH3. Nah, ini rantai terbuka. Entah itu mau ada cabang di sini, misalkan menjadi seperti ini. CH3. Nah, ini adalah alkil. Di mana suatu ikatan karbon terbuka. Ada juga aril. Kalau aril rantainya tertutup, aromatik. Jadi ikatan karbon itu ada yang alifatik. Alifatik itu rantainya terbuka. Ada juga yang siklik. Siklik itu berarti rantainya tertutup. Oke, itu ada amin primer. Ada amin sekunder. Kalau amin sekunder berarti si atom nitrogen mengikat atau terikat pada 2 atom karbon. Karbon dari alkil yang sebelah sini, karbon dari alkil sebelah sini. Kalau amin tersier berarti 3 atom karbon. 1, 2, 3 atom karbon. Dari alkil yang berbeda. Nah, tadi syaratnya senyawa yang bisa diidentifikasi dengan titrasi nitrimetri ialah harus memiliki gugus amin aromatik primer. Kalau aromatik primer seperti apa? Ya sama saja. Kalau amin primer tadi mengikat 1 atom karbon. Nah, kalau misalkan amin aromatik berarti N-nya ini tetap terikat pada 1 atom karbon. Halnya atom karbonnya berasal dari cincin aromatik. Kalau misalkan amin sekunder berarti terikat pada 2 atom karbon. 1 karbon dari alkil, 1 karbon dari aril. Kalau misalkan amin tersier, aromatik tersier, maka terikat pada 3 atom karbon. 1 karbon dari aromatik, 2 dari alkil. Ini juga masih amin aromatik tersier. Contoh senyawa yang memiliki gugus amin aromatik primer, senyawa aktif obat, atau zat yang biasa diaplikasikan untuk tujuan farmasi. Di antaranya yang pertama ada prokain HCl. Biasanya prokain HCl digunakan untuk apa? Anestesi lokal. Betul sekali, anestesi lokal. Kalau misalkan dokter akan melakukan pembedahan minor, misalkan cabut gigi atau misalkan melepaskan kutil, itu bisa dianestesi dengan menggunakan prokain HCl. Ada prokain HCl, ada lidokain HCl. Ini ya prokain HCl. Mana amin primernya? Ini amin primernya. N-nya terikat pada 1 atom karbon. Nah, kemudian ada juga obat-obat selain prokain HCl. Contohnya seperti golongan sulfonamida. Sulfonamida itu obat golongan antibiotik, golongan sulfonamida. Ada yang tahu sulfonamida contoh zat aktifnya apa saja? Sulfadiazin, sulfaguanidin, sama sulfamerazin. Betul, sulfa-sulfaan gitu kan ya. Ada sulfadiazin, sulfaguanidin, sulfadiazin, sulfanilamid, sulfasetamid gitu. Sulfa-sulfaan itu berarti obat golongan sulfonamida. Nah, di golongan sulfonamida juga di sana ada amin primernya yang sebelah sini, di mana N-nya ini terikat hanya pada 1 atom karbon. Cuman karbonnya berasal dari cincin aromatik. Oke, nah untuk prinsip dari titrasi nitrimetri ini. Prinsip dari titrasi nitrimetri berarti titrasinya tidak langsung. Kenapa disebut tidak langsung? Karena pentiter NaNO2 itu tidak langsung bereaksi dengan analit. Analitnya kan ini misalkan punya gugus amin primer nih. Nah, pentiternya natrium nitrit. Nah, natrium nitrit tidak langsung bereaksi dengan analit. Nah, tapi natrium nitrit bereaksi dulu dengan HCl. Maka kalau nanti teman-teman mengaplikasikannya untuk tujuan analisis di laboratorium, jika lupa menambahkan HCl, maka reaksinya akan atau titrasinya akan gagal. Karena tidak akan terbentuk asam nitrit, HNO2. Kalau misalkan ditulis di buku itu beberapa buku nulisnya HONO. Biasanya mahasiswa suka bingung. Pak, apa ini HONO? Nah, bukan HONO tapi HONO. Nah, HONO itu adalah HNO2 atau asam nitrit. Asam nitrit terbentuk karena terjadinya reaksi antara NaNO2 dengan HCl. Jadi sampel yang dimasukkan ke Erlenmeyer itu sebelumnya tambah HCl dulu, baru terjadi reaksi nanti pada saat dititrasi. Terbentuk asam nitrit. Asam nitritnya baru bereaksi dengan amin aromatik primer yang ini. Nah, kemudian dengan adanya HCl, berarti HCl fungsinya ada 2. Yang pertama sebagai pembentuk asam nitrit, yang kedua sebagai preaksi.
Jadi pada saat praktikum atau aplikasi di laboratorium biasanya menambahkan HCl dalam keadaan pekat supaya jumlah HCl-nya memadai. Bisa digunakan untuk bereaksi dengan ini, bisa digunakan untuk bereaksi dengan ini. Nah, setelah terjadi reaksi maka akan menghasilkan garam diazonium. Maka disebut reaksinya reaksi diazotasi. Itu prinsip dari titrasi nitrimetri, di mana natrium nitrit bereaksi dengan HCl menghasilkan asam nitrit. Nah, asam nitrit yang terbentuk bereaksi dengan amin primer dengan bantuan HCl akan menghasilkan garam diazonium. Nah, untuk reaksi lengkapnya seperti ini. Ini reaksi lengkapnya. Ini amin primer, nanti bertemu dengan NO. NO dari mana? Dari asam nitrit tadi, HONO. Nah, NO-nya nanti akan bereaksi dengan amin primer. Nah, dengan bantuan HCl terjadilah reaksi tautomerisasi. Nah, reaksinya panjang. Jadi kalau jumlah HCl di sini HCl dibutuhkan lagi. Jadi jika jumlah HCl-nya tidak memadai, maka akan terputus reaksinya. Nah, maka dari itu supaya jumlah HCl-nya memadai, di praktikum ditambahkan HCl pekat. Supaya jumlah HCl-nya banyak. Nah, nanti produk akhirnya terbentuk garam diazonium. Berarti ada poin kritisnya tuh. Jika lupa menambahkan asam, maka reaksi tidak akan terjadi. Kemudian, poin kritis yang kedua. Titrasi nitrimetri itu harus dikerjakan pada suhu di bawah suhu kamar. Kamar itu bukan berarti kamar tempat Anda tidur, bukan. Tapi suhu lingkungan di mana tempat Anda bekerja. Nah, itu di mana titrasi nitrimetri itu suhunya harus dipertahankan kurang dari 15 derajat Celcius. Kurang dari 15 derajat Celcius. Apa yang terjadi jika suhunya di atas 15 derajat Celcius? Reaksi diazotasi tidak akan terjadi. Kenapa tidak akan terjadi? Karena garam diazonium tidak akan terbentuk kalau suhunya di atas 15 derajat. Justru yang akan terbentuk adalah fenol. Nah, kalau fenol terbentuk dan fenol bereaksi dengan natrium nitrit atau asam nitrit, maka pengamatannya akan gagal. Akurasinya akan jauh dari nilai sebenarnya. Begitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, bagaimana cara kita melakukan titrasi supaya suhunya tetap pada suhu 15 derajat Celcius? Lalu Erlenmeyernya direndam di dalam air es. Nah, bisa. Jadi pada saat titrasi, Erlenmeyernya direndam dengan menggunakan air es. Kalau bisa, air esnya ditambahkan garam. Kenapa ditambahkan garam? Supaya sifat koligatif berlaku di situ. Nah, penurunan titik beku. Jadi lebih rendah suhunya. Jadi pada saat titrasi, betul sekali, direndam saja dengan menggunakan air es, dengan bantuan garam, supaya titik bekunya menjadi menurun. Nah, kalau kondisi seperti itu, maka titrasi dari awal hingga akhir tetap pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Berarti poin kritis kedua tuh. Tadi asam, poin kritis keduanya adalah suhu. Dengan adanya penambahan katalis. Kenapa katalis perlu ditambahkan? Alasannya, tadi reaksi diazotasi terjadi antara NO dari asam nitrit dengan amin aromatik primer. Nah, NO yang ini itu mudah menguap. Bagaimana caranya supaya tidak mudah menguap? Maka otomatis harus diikat. Diikat oleh siapa? Oleh BR. Kalau kurang jelas di sini BR. Makanya pada saat diaplikasikan di laboratorium ditambahkan KBR. Kalau nggak ada KBR gimana? NaBr boleh? Boleh. Karena yang dibutuhkannya hanya BR-nya. Jadi BR digunakan untuk mengikat NO supaya tidak menguap. Betul sekali. Jadi kalau NO-nya menguap, terjadi reaksi diazotasi tidak? Tidak terjadi reaksi diazotasi kalau misalkan NO-nya menguap. Nah, supaya tidak menguap, maka diikat dengan BR dan suhunya diturunkan. Jadi menurunkan suhu alasannya salah satunya yaitu untuk mencegah supaya NO tidak menguap. Oke, saya lanjutkan. Semua titrasi itu tentu memerlukan indikator untuk memberitahu praktikan atau analis menghentikan titrasinya. Kapan titrasi selesai? Jika sudah terjadi perubahan. Diberitahu oleh siapa? Oleh indikator. Uniknya di titrasi nitrimetri itu ada 2 indikator.
Yang pertama, ada indikator luar dan ada indikator dalam. Dilihat dari namanya saja udah ada luar, ada dalam. Maksudnya indikator dalam berarti indikatornya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer atau ke dalam sistem reaksi. Kalau indikator luar berarti disimpan di luar. Kapan diaplikasikannya? Kapan digunakan indikator luar? Kapan digunakan indikator dalam? Kalau misalkan digunakan indikator dalam, jika indikatornya tersedia. Karena yang berperan sebagai indikator adalah tropeolin 00. Atau tropeolin OO yang bilangnya gitu. Kalau ada indikator itu, maka gunakanlah indikator dalam. Tapi jika tidak ada indikator dalam, maka gunakan indikator luar. Karena indikator luar itu hanya dibuat dari kanji dan KI. Kanji itu amilum. Amilum singkong itu kanji. Nah, itu kan mudah diperoleh tuh. Kalau sementara kalau tropeolin 00 itu harganya relatif mahal dan sukar diperoleh. Jadi, kalau misalkan tidak ada indikator dalam, maka bisa menggunakan indikator luar. Nah, kira-kira tuh ada kekurangan dan kelebihannya tidak? Ada. Apa kira-kira kelebihan dari masing-masing indikator? Coba. Kalau dari indikator luar itu murah, kalau dari indikator dalam itu nyaman dan mudah digunakan, terus akurasinya itu lebih tinggi. Betul. Kalau indikator luar? Kalau misalkan kelebihannya, kekurangan kelebihannya? Ya. Kekurangannya indikator luar itu harus ada orientasi dulu. Kalau enggak itu bakalan lama. Terus kadar bisa berkurang sama tidak nyaman untuk digunakan. Sedangkan kekurangan indikator dalam itu warna TA beragam sama mahal dan sukar untuk didapat. Betul sekali tadi. Namanya saja udah tropeolin 00 itu pasti akan sulit diperoleh kan ya. Kemudian harganya pasti mahal. Sesuatu yang jarang kita dengar, pasti jarang kita temui. Sesuatu yang jarang kita temui, pasti eksklusif kan ya. Mahal. Nah itu. Kalau misalkan indikator luar pasti murah. Kanji itu di warung banyak. Tinggal datang ke warung, assalamualaikum mau beli kanji atau pati atau aci. Itu ada pasti di situ. Tinggal tambah KI saja, udah jadi indikator. Cuman kelemahannya apa tadi? Harus ada orientasi. Karena harus satu tetes. Satu tetes, aduk, ambil, ujikan. Gitu kan itu kelemahannya. Tidak nyaman pada saat digunakan, betul tadi. Karena satu tetes. Mending kalau satu tetes, 10 tetes, itu bisa kita abaikan. Kalau 1000 tetes, sampelnya bisa habis, kering itu diambil semua. Begitu ya, itu betul. Kekurangan dan kelebihannya tadi sudah disebutkan. Nah, kalau reaksinya nih, reaksi pada indikator luar ya seperti ini. Tadi natrium nitrit masuk ke Erlenmeyer. Bereaksi dengan HCl menghasilkan asam nitrit. Asam nitrit bereaksi dengan siapa? Dengan amin primer. Kalau amin primernya sudah nggak ada, asam nitrit tidak bereaksi dengan apa-apa. Maka dari itu si asam nitrit akan bereaksi nanti dengan asam nitrit akan bereaksi nanti dengan HI. HI dari mana? HI itu dari KI tadi. KI kan indikatornya pasta kanji dan KI. Jadi kalau ambil sejumlah sampel dioleskan, jika di situ ada asam nitrit, maka HI yang terbentuk akan bereaksi dengan asam nitrit. Nah, asam nitrit ini nanti akan menghasilkan I2. Nah, seperti yang teman-teman tahu, jika I2 atau iodium terbentuk, akan membentuk kompleks dengan amilum atau kanji. Kompleks itu berwarna biru. Jadi kalau misalkan amin aromatik primernya sudah habis, jika diambil dan dioleskan, maka indikator luarnya akan berubah warna menjadi biru. Itu reaksi yang terjadi pada indikator luar. Kalau pada indikator dalam, ya sangat sederhana kalau pada indikator dalam. Di mana tropeolin 00 nanti akan berubah warna. Dari warna merah, kalau pada kondisi asam itu warnanya merah. Dari warna merah akan berubah menjadi kuning. Nah, biasanya diaplikasikan di praktikum atau di laboratorium karena warna yang dihasilkan adalah warna kuning, titik akhir titrasinya biasanya suka ditambah methylene blue. Karena kalau misalkan warna kuning ditambahkan warna biru, maka hasilkan warna hijau. Nah, warna hijau itu warna yang lebih kontras, itu bisa dilihat oleh siapapun. Karena mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa melihat warna dengan intensitas lemah.
Contohnya warna kuning itu gak kelihatan nih kuning atau tidak berwarna gitu. Jadi makanya ditambahkan methylene blue supaya nanti warnanya terlihat. Karena kalau warna kuning dengan biru itu bercampur menghasilkan warna hijau. Kalau warna hijau semua orang juga bisa melihat warna hijau. Makanya uang dolar warnanya hijau. Mau yang buta warna, yang tidak buta warna itu bisa melihat. Ini beberapa contoh identifikasi obat. Misalkan di sini ada sejumlah protein HCl yang akan diidentifikasi kadarnya. Nah, prosedurnya seperti ini yang saya kutip. Di mana sejumlah sampel ditimbang, kemudian ditambah KBR. Tuh prosedurnya tambah KBR. Tadi KBR sebagai katalis, kemudian tambah HCl. Nah, jangan lupa tambah HCl, tambahkan indikator. Kemudian dititrasi dengan menggunakan penangas es. Tadi untuk apa? Untuk mempertahankan suhu supaya tetap berada di bawah 15 derajat Celcius. Kemudian setelah tercapai titik akhir titrasi, tinggal dihitung saja dengan menggunakan kesetaraan yang ada di farmakope. Misalkan di sini untuk prokain HCl kesetaraannya 1 mili natrium nitrit 0,1 normal sebanding dengan 27,277 mg prokain HCl. Jadi Anda bisa menghitung berapa berat temuan hingga berapa persen kadarnya. Mungkin saya cukupkan sekian untuk materi kali ini. Barangkali ada yang ditanyakan. Sekarang giliran. Siapa yang mau nanya nih? Oke. Bagaimana jika senyawa aromatik yang bukan primer? Bagus sekali. Jadi gimana sih kalau misalkan senyawanya itu tidak amin aromatik primer? Apakah kita pada saat bekerja itu, saya gak mau kerja. Kenapa? Karena senyawanya bukan amin primer. Ya udah kita liburan hari ini gitu. Gak bisa seperti itu. Apakah ada dua cara? Yang pertama cari metode lain. Cari metode lain yang bisa menentukan kadar senyawa yang bukan amin primer. Tapi cara yang kedua sebenarnya bisa diterapkan, yaitu dari amin sekunder, dari amin tersier dirubah menjadi amin primer. Dirubah dulu. Cara merubahnya gimana? Dari tadi yang mengikat 2 atom karbon dirubah menjadi 1, mengikat 1 atom karbon, yaitu dengan cara yang pertama dihidrolisis. Dihidrolisis, yang kedua adalah direduksi. Kalau dihidrolisis itu biasanya menggunakan asam atau basa, hidrolisis. Jadi sebelum tadi prosedur yang ini, sebelum dititrasi, itu dihidrolisis dulu sampelnya. Tambahkan HCl, hidrolisis, dipanaskan selama kurang lebih 1-2 jam. Bisa pakai HCl atau pakai asam, bisa juga pakai basa, pakai NaOH. Terus kalau yang direduksi itu berarti dirubah, misalkan contohnya seperti koramfenikol. Koramfenikol kalau secara struktur kimia itu, kalau nggak salah saya ada gambarnya di sini. Nah, di sini contohnya seperti koramfenikol. Koramfenikol di sini ada NO2 justru di sini, bukan NH2. Kalau NH2 di sini amin primer kan ya? Nah, kalau ini nitro, bukan amin primer, bukan amin. Nah, bagaimana caranya merubah dari NO2 menjadi NH2? Ini berarti harus direduksi. Tidak hanya dihidrolisis. Kalau dihidrolisis ini dihidrolisis. Cuma diputuskan saja, diganti nanti dengan H. Itu bisa dengan bantuan asam atau basa. Bisa bantuan HCl atau NaOH. Tapi kalau misalkan yang ini itu harus direduksi. Tidak hanya dengan asam saja. Tapi butuh ion zinc. Di sini ditambahkan Zn dulu. Direduksi supaya tereduksi berubah menjadi amin primer. Gitu. Oke, untuk minggu depan yang akan saya sampaikan yaitu tentang titrasi bebas air. Nah, untuk titrasi bebas air mungkin boleh dibaca-baca dulu, silahkan. Apa sih yang maksudnya titrasi bebas air gitu? Kenapa disebut titrasi bebas air? Berarti kalau bebas air tidak boleh ada air di situ. Ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca. Mungkin saya cukupkan sekian. Barangkali mohon maaf apabila ada kekurangan dan khususnya dari apa yang saya sajikan dan apa yang saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.